dan buku ini juga mengirim kita untuk lupakan tekanan hidup dan sesatnya perjalanan usia, juga beban perjalanan hidup. Jadi di buku ini ada beberapa tips, mungkin saya akan merangkum beberapa saja yang sifatnya general, di mana kita ada keragaman, nggak hanya umat Muslim, ada juga teman-teman kita yang mungkin juga bisa mengambil hikmahnya dari sini. Jadi saya akan mengambil ringkasan-ringkasan yang bersifatnya general. Mungkin kalau untuk lengkapnya mungkin ada nanti saya share untuk e-booknya ya ke teman-teman. Jadi yang pertama itu jangan bersedih sebut nama Tuhan. Jadi kesulitan apapun kita mungkin selalu ingin membebaskan dari kesedihan itu. Nah, salah satunya adalah kita selalu menyebut atau berzikirlah kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata menetes penuh keikhlasan, tiap dini hari menjelang terngadah kedua telapak tangan, menjulurkan lengan penuh harapan dan arahkan terus tatapan mata kepada Allah, pada Tuhan, dan mohon pertolongan. Ketika lidah bergerak, tidak lain hanya untuk menyebut dan mengingat, menyebut dan berzikir dengan namanya. Dengan begitu hati kita akan tenang, jiwa akan damai, saraf juga tidak akan melega, dan juga meningkatkan iman kembali berkorban. Ya, makanya kita harus selalu menyebut namanya, nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga keyakinan kita akan kokoh. Dengan kesedihan, insya Allah dengan menyebut nama Tuhan kita, insya Allah kesedihan itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Kemudian jangan bersedih, pikirkan dan syukurilah. Jadi alhamdulillah ketika kalau kita mengucapkan sesuatu dan memikirkan apa adanya, maka kita jangan lupa untuk mensyukuri apa yang ada kita peroleh. Kadang suatu musibah kita hanya memandang sisi sedihnya, sedangkan ada juga sisi hikmahnya. Mungkin kita masih kesehatan hari ini juga termasuk yang kadang kita nggak dipikirkan yang kita. Jadi kalau jiwa kita mudah terguncang karena kerugian materi yang mendera, padahal ada sisi kita masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar kebahagiaan, karunia kemianan dan sebagainya. Jadi kalau saya sampaikan gitu bahwa di ada kesedihan ini, kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini, nikmat sehat, bisa makan enak, masih bisa tidur. Itu juga sebagai motivasi kita untuk meredakan kesedihan. Jadi kita harus melihat sisi baiknya. Kalau kita timbang-timbang antara kesedihan dengan kenikmatan, mungkin kita akan lebih mendapatkan value bahwa kenikmatan itu lebih dari kesedihan kita. Maka itu kita harus pikirkan dan kita syukuri apa yang kita peroleh hari ini. Jadi jangan bersedih hanya karena suatu hal yang nilainya itu lebih kecil dari value kenikmatan yang sudah kita peroleh. Terus jangan bersedih, yang lalu biarlah berlalu, karena mengingat tentang masa lalu itu hanya akan menambah kepedihan, nestapa, kegagalan,
Kalau Di masa kalau di buku ini bilangnya kalau cheat itu dianggapnya tindakan bodoh dan gila. Karena dengan mengingat masa lalu dan kita larut kesedihan itu akan memupus semangat, memupus juga tekad, juga memupus dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Padahal kemungkinan masa depan itu lebih cerah daripada yang kita. Jadi jadikan masa lalu itu hanyalah sebagai pengalaman hidup agar hari ini dan esok kita akan lebih baik. Terus jangan bersedih, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bila kita memahami kita yang kita semakin besar dan menghimpit, kita cari dari kesulitan tersebut, karena dari kesulitan itu adalah sisi lain atau jalan lain yang akan memudahkan kita. Jadi kalau kita terpaku pada kondisi yang sangat kelam, umumnya kita akan merasakan kesusahan, kesengsaraan, dan keputusasaan dalam hidup. Maka kalau kita menatap dinding kamar atau dinding pintu, padahal mereka harus membuka tabir itu semua. Ada pelajaran yang kemarin kami ya di sini di area Banten itu dapat masukan dari Pak Adi, karena kan kemarin kita punya kesulitan dan kita itu hanya terpaku di kesulitannya itu. Seperti kita memandang tembok, kita mengharapkan tembok itu runtuh agar kita bisa lewat. Padahal ada hal yang mungkin kita bisa lakukan, ya bisa jadi kita memutar atau mungkin kita meloncat menaiki dinding itu, atau kita bila perlu kita lumpuhkan gitu dinding. Jadi dari kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau di Islam sendiri itu ada dalam surah Al-Insyirah, surah ke-94 yang ayat kelima, yang arti sama ke-6 yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu pesannya adalah pesan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa kita, bahwa ada harapan dan semangat yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kita bisa berinteraksi dengan sekeliling kita untuk menghadapi kesulitan itu. Jadi jangan bersedih dengan kesedihan atau kesulitan. Kemudian jangan bersedih, hadapi hidup ini apa adanya. Jadi kalau kita menjalani suatu kenyataan yang ada, jadi kita jangan larut dalam khayalan, juga berimajinasi di alam dalam menghadapi hidup ini. Jadi hadapi kehidupan ini dengan apa adanya, kendali jiwa Anda untuk menerima dan menikmatinya. Bagaimanapun tidak mungkin semua teman itu tulus pada kita. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui dari pertemanan kita, karena perkara itu bisa dilihat hanya kita memandangnya sempurna karena mata kita terbatas. Padahal ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya itu ketulusan dan kesempurnaan itu sifat kehidupan di dunia. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini kita jangan terlalu lari dari kenyataan juga. Mungkin ada yang larinya bikin hal-hal negatif karena dia merasa
apa yang dia kerjakan di dunia nyata ini mengecewakan dia. Ada yang hal seperti mungkin maaf seperti narkoba atau minum alkohol hanya karena ingin lari dari kenyataan. Padahal kita harus hadapi kehidupan ini dengan apa adanya, dengan kemampuan kita. Insya Allah suatu kesulitan itu akan teratasi. Jadi jangan bersedihlah menghadapi hidup ini ya. Selanjutnya, jangan bersedih, sabar itu indah. Jadi bersabar diri itu adalah merupakan ciri orang yang menghadapi kesulitan dengan lapang dada. Kemampuan keras dan ketabahan besar. Karena itu jika kita tidak sabar, apalagi gitu yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita sudah mentok ibaratnya dengan kesulitan kita, apalagi yang bisa kita lakukan selain kita bersabar. Karena kesabaran itu tidak terbatas. Kalau menurut Islam itu tidak terbatas. Jadi kalau ada anggapan bahwa orang sabar itu ada batasnya, itu salah. Berarti dia itu tidak sabar. Sabaran itu ya, sabar tuh unlimited. Jadi tidak ada kesabaran yang limited. Itu kalau sabar limited berarti ya tidak sabar gitu. Karena sebesar apapun masalah itu, selain kita berusaha, kita berdoa, senjata yang terakhir itu bersabar, menghadapi dan merelakan apa yang terjadi yang tidak dalam hidup kita. Jadi insya Allah sih kemenangan itu akan datang dengan keadaan kita bersabar. Jadi jangan bersedih, sabar itu indah. Selanjutnya, jangan bersedih, tersenyumlah. Karena memang senyum itu selain kita juga bisa menenangkan diri, juga bisa menghibur diri kita sendiri gitu ya. Kadang kan kalau di bahasa Sundanya mah ada yang disebutnya serikoneng kan, kita ketawa tapi sebenarnya kita sedih gitu ya. Nah itu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu, karena dengan senyum itu bisa meredakan kesedihan kita, bisa juga meringankan kesedihan kita, juga meringankan kesulitan kita. Jadi senyum itu kalau di buku ini disebutnya balsem gitu, sebagai balsem kegalauan juga, atau mungkin salep bagi kesedihan. Karena pengaruhnya senyum itu sangat kuat untuk menguatkan jiwa. Jadi senyum yang ada batasnya lah, bukan kita terbahak-bahak gitu kan, tapi ya senyum yang wajar. Jadi setiap kalau kita melihat kesulitan, biasanya jiwa kita itu akan merasa muram. Itu dengan senyum kita melemparkan senyum itu, insya Allah kesulitan itu akan dikalahkan, karena kita akan memacu diri untuk mengalahkannya. Jadi dalam menghadapi kesulitan, satu kuncinya adalah tersenyum, karena senyum itu juga bisa mengalahkan segalanya. Ada orang lagi sempurna, kemudian ada yang senyum juga, apalagi yang senyumnya cantik-cantik gitu kan, wah itu juga bisa gimana gitu kan. Atau yang teman kita senyum juga kan, kadang senyum itu bisa menular ke semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Adapun hikmahnya ya, jadi hikmah dari buku ini sedikit satu berapa, 120 sesuai umur lo. Dikit aja nih, apa sambang hidungi radiasi juga itu anunya sudah. Jadi hikmah dari buku ini, jadi jangan bersedih,
karena kita telah melalui kesedihan itu kemarin, dan kesedihan itu tidak memberi manfaat apapun. Bersedih itu membuat kita putus harapan, menggiring untuk berburuk sangka, dan menggelamkan kita dalam pesimis. Jadi jangan bersedih, sebab rasa sedih dan gulana adalah akar dari penyakit jiwa, sumber penyakit saraf, penghancur jiwa, dan penebar keraguan juga kebingungan. Jadi jangan bersedih. Apabila Anda bersedih gara-gara suatu musibah, maka musibah itu akan menjadi serasa berlipat ganda. Ketika kita bersedih atas karena kita kemiskinan atau kesengsaraan yang ada alami, itu bukannya menambah, tambah susah gitu hidup kita. Jika kita bersedih karena cercaan dari teman-teman kita yang tidak senang dan kita, kalau kita lemah, itu hanya menguntungkan dan menambah semangat mereka untuk terus menyerang kita. Jadi jangan bersedih, karena Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan memberikan cobaan dan ujian melampaui dari kemampuan hamba-Nya. Jadi insya Allah, seperti yang sebelumnya dibicarakan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Tuhan kita tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian, suatu kesulitan melampaui dari kemampuan dari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Eris ya atas materi yang sangat inspiratif dan penuh makna di pagi hari ini. Banyak sekali insight yang bisa kita ambil, salah satunya bagaimana pentingnya kita menjaga ketenangan hati, tetap bersyukur dan juga bersabar di setiap kondisi, karena seperti yang disampaikan tadi ya, di balik setiap ujian itu pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita untuk gak larut dalam kesedihan dan belajar untuk melihat sisi positif di balik setiap kejadian yang mungkin awalnya terasa berat gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita masuk nih ke sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silahkan nih kalau ada yang ingin sharing pendapat, bertanya, atau mungkin berbagi pengalaman terkait materi tadi yang sudah disampaikan. Kita manfaatkan ya kesempatan ini untuk bisa saling belajar dan memperkaya sudut pandang kita bersama. Oke, kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya, pengalaman atau bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung unmute juga boleh. Mas Wahyu tadi punya pengalaman dalam menghadapi kesulitan hari ini. Gimana Mas Wahyu? Ada pengalaman yang bisa kita sharing di sini? Ya boleh nih Mas Wahyu boleh sharing-sharing pengalamannya, gimana cara menghadapi kesedihannya. Juga boleh kalau bisa dikaitkan dengan kerjaan misalnya, boleh banget. Tentang ini kali mungkin ada yang bisa disampaikan kali ini.
Kang, ini dari tim HR nih Kang, ada yang mau nanya. Pak Eris, ada yang nanya dari tim HR, katanya bagaimana nih dari pengalaman Bapak, cara Bapak untuk menjaga ketenangan atau menghadapi tekanan, tantangan pekerjaan, atau juga saat mengalami kegagalan gitu, yang bisa dikaitkan dengan prinsip latah Zen ini. Oh ya, mungkin sekedar sharing pengalaman hidup ya. Mungkin ini agak cerita sedih sih ya. Cuman alhamdulillah sih saya bisa jalani dengan ya sementara ini sih masih bisa saya jalani ya. Jadi sekedar informasi aja. Dari tahun 2006 sampai 2009 sampai 2016 itu kalau dari perjalanan hidup itu saya adalah di posisi yang dimana kesuksesan itu yang saya pandang itu udah saya nikmati gitu lah. Satu, dari segi pekerjaan saya punya posisi yang bagus di perusahaan internasional di Abu Dhabi, di mana saya kasih tahu aja ya, gaji saya itu pada saat itu sekitar 120 juta sebulan. Selama itu saya merasa mudah lah, karena memang ya dari segi pekerjaan saya bagus dan salary saya juga bagus, walaupun saya dengan itu yang sangat menguntungkan posisinya, di mana sistem kerjanya itu 4 hari kerja 4 hari libur, di mana kalau saya bikin 4 hari saya bisa libur 2 minggu, jadi saya masih bisa pulang ke Indonesia. Namun setelah tahun 2016 itu cobaan saya terima, di mana Allah mengirimkan 4 orang penipu, dan apa yang saya peroleh selama 7 tahun itu habis sehabis-habisnya. Mungkin kalau dihadapi dengan kesedihan, mungkin saya bisa berdiri itu, karena benar-benar habis. Cuman ya alhamdulillah sih terutama support dari keluarga ya. Kadang kan support dari keluarga itu yang bisa menguatkan hati. Kalau terutama pasangan hidup kita ya, makanya untuk teman-teman carilah pasangan hidup yang ketika kita dari nol. Jangan cari pasangan hidup yang ketika kita dari atas. Kenapa? Kita jatuh mungkin tidak akan siap waktu keadaan dari nol. Itu sebagai tip aja ya. Itu kan saya itu yang dari nol. Jadi ketika jatuh pun ya kecewa segala macam sih, menyalahkan saya segala macam. Tapi ya saya lihat ini sebagai perjuangan hidup, dan saya juga yakini bahwa Allah itu nggak akan beri kemudahan kesulitan ini tanpa bisa saya lewati. Dan alhamdulillah bersiap-siap selama berapa tahun saya diterima di Bima Sakti ini. Alhamdulillah saya bisa menata hidup saya kembali lagi. Itu saja sih, jadinya intinya sih support keluarga, terus kita juga selalu berpikiran positif terhadap apa yang saya juga yaitu seperti benar kan tadi, kita kadang memikirkannya itu aduh saya ini habis gitu kan, padahal ada nikmat lain yang bisa selalu Allah berikan kepada saya itu ya, masih bisa makan, masih bisa nafas,
masih bisa melihat anak-anak tumbuh, saya masih bisa berinteraksi dengan teman-teman, dan banyak juga teman-teman yang membantu. Saya yakin apa yang Allah berikan itu hanya ujian, bukan suatu apa ya, ibaratnya kayak petaka gitu lah, atau apa gitu. Saya rasa itu masih ujian karena saya masih bisa menghadapi. Intinya gitu aja sih. Jadi kita harus selalu berpegang teguh dengan agama kita ya, membuat umat. Kadang-kadang saya pernah dengar juga bahwa senang waktu kita menangis gitu dengan menyebut namanya itu, Allah itu senang. Mungkin waktu saya selama 7 tahun itu dengan kesuksesan saya agak sedikit lupa gitu. Makanya Allah datangkan orang penipu untuk mengajarkan saya. Gitu. Jadi gitu aja sih dari saya, pengalaman saya ya menghadapi, alhamdulillah sih saya bisa menghadapi satu kesulitan dari apa yang saya terima oleh ya kita jalani aja gitu. Kita kadang seperti orang yang megang batu yang tadi ya, kalau kita pegangin aja tuh lama-lama kan kita akan jatuh gitu, akan terlindas. Padahal lepasin aja gitu, kita hindari ke kiri atau ke kanan, biarkan itu bergulir. Intinya sih itu aja sih pada teman-teman, terutama kan banyak yang masih muda-muda ya, jalannya hidup ini apa adanya gitu, ngalir, karena waktu ke depan nggak pernah ada waktu pulang. Kalau kita terlalu mikirkan, aduh coba kemarin itu harus begini, coba jangan ketemu sama orang itu. Bahkan ada lagi itu kan katanya perpisahan yang bukan sesali tapi pertemuan yang mau ketemu gitu. Jadi itu sebenarnya bullshit lah, karena emang semua itu kan udah emang jalan hidup kita gitu loh. Kita dikasih pilihan sama Allah untuk mau ke kiri mau ke kanan. Kalaupun kita mau ke kiri, ya kita hadapi konsekuensinya ke kiri itu gitu. Jangan kita akhirnya menyerah dan harus balik ya, sampai kita akhirnya berbuat hal yang tidak baik gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Ya, terima kasih banyak nih Kak Aris. Sangat inspiratif ya pengalaman hidupnya ketika diberi pekerjaan yang sudah oke, kemudian mendapat musibah dan semuanya bisa hilang gitu ya dalam sekejap karena ada fraud, itu ada penipuan dan harus memulai semuanya lagi dari nol. Lalu support dari keluarga juga sangat penting ya Pak, sangat membantu dan meyakini bahwa Allah itu tidak akan memberi musibah di luar batas kemampuan kita, dan juga terus berpikiran positif terhadap ujian yang diberikan. Sangat inspiratif Bapak Aris. Terima kasih atas berbagi pengalamannya, dan juga kepada rekan-rekan semua nih yang mau berbagi juga pengalamannya, bagaimana cara menghadapi ujian, karena pasti setiap orang itu berbeda-beda gitu dalam menghadapi, menyikapi sebuah ujian. Boleh banget sharing-sharing gimana cara dari rekan-rekan untuk menghadapi ujian tersebut. Boleh nggak kalau ada langsung raise hand atau langsung unmute juga boleh. Atau yang bisa mau bertanya juga boleh banget anak semuanya.
Ada catatan Kang Demi ada yang mau disampaikan, bisa berbagi pengalamannya gimana menghadapi kesedihannya, menghadapi ujiannya. Boleh banget kan kalau ada yang mau dibagikan gitu ke rekan-rekan. Atau Pak Wahyu, siapa tahu ada yang mau dibagikan nih pengalaman dalam menghadapi ujian. Dari Kang Dandi nih, Kang Dandi gimana? Ada yang mau dibagikan nggak nih Kang? Terkait tahzan ini, gimana cara Kang Dandi misalkan menghadapi suatu ujian? Apa ya teh? Kayak skip dulu teh. Oke. Yang lain dulu, coba yang lain. Oke, yang lain. Boleh. Ada nggak nih rekan-rekan mau berbagi gimana cara kita untuk misalkan menghadapi kesedihan atau menghadapi suatu kejadian yang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Atau Mas Indri ada yang mau disampaikan Mas? Kalau gitu izinkan saya menyimpulkan ya dari buku Ratahzan itu kita ini diingatkan gitu bahwa hidup itu memang nggak selalu mudah, akan ada ujian, tantangan dan kesedihan yang datang silih berganti gitu ya. Tapi selama kita mau bersabar, bersyukur dan terus berusaha untuk memperbaiki diri, insya Allah ketenangan itu bisa kita temukan. Karena di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan itu tuh ada ayat Al-Qur'annya yang memang diulang-ulang gitu ya. Itu untuk meyakinkan bahwa memang setiap kesulitan itu pasti selalu ada kemudahan. Nah, dan juga penting juga untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan, karena pastinya masih banyak hal-hal baik yang menunggu kita di depan sana. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.51 ya, mungkin bisa dicukupkan aja. Nggak terasa kita udah sampai di ujung acara ya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak nih atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Eris nih atas materi yang luar biasa
dan penuh inspirasi dan juga berbagi pengalaman pribadinya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pengingat, motivasi, dan juga bekal berharga gitu untuk kita menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kegiatan book sharing berikutnya dengan tema dan pembahasan yang gak kalah menarik. Oke, sebelumnya kepada Pak Eris, mau menunjuk siapa nih untuk menjadi materi di book sharing selanjutnya? Harus yang ke pusat ya, kalau dari daerah harus ke pusat. Iya, boleh ke pusat, Pak. Pusat. Kang Deni aja dah. Udah belum Kang Deni? Oh, boleh kan. Kang Demi gimana nih Kang Demi? Siap ya, minggu depan jadi materi book sharing. Oke, kalau gitu sampai jumpa ya di kegiatan book sharing berikutnya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan ya selama memandu acara ini. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.